Itu menurut badaniyahnya. Akan tetapi di sisi Allah sesungguhnya kita ini terlahir bukan saat bayi terlahir. Buktinya kita tidak tahu apa-apa saat bayi terlahir. Kita tidak tahu betapa kuatnya perjuangan ibu kita saat mengeluarkan bayi kita. Kita tidak tahu apa-apa. Disitulah posisi diri manusia kita hakikatnya yang tidak tahu apa-apa. Lalu bagaimana kita bisa bermakrifat kepada Allah? Bagaimana kita bisa bersyahadat lagi kepada Allah? Seperti saat bayi, seperti saat menjadi tanah. Jadi syahadat manusia itu sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga akhir detik-detik datangnya akil baligh manusia. Saat itulah syahadat berlangsung. Karena waktu itu yang ada hanyalah Allah yang asyahid, yang maha bersaksi. Jadi sesungguhnya yang maha bersaksi, jadi sesungguhnya yang bisa menyaksikan itu adalah Allah sendiri. Hidup itu sendiri yang bisa menyaksikan sejak cikal bakal badan manusia saat jadi tanah hingga menjadi bayi yang suci, yang ada hanya Allah dengan persaksian dan kesaksiannya. Bahwa Allah lah yang menyaksikan bahwa badan-badan ini sebagai ciptaannya. Disitulah posisi manusia kita yang tak ada, yang gaib, yang nyata, yang ada, yang bisa bersaksi hanyalah Allah. Yakni hiduplah yang menyaksikan cikal bakal badan ini terjadi. Ilustrasinya begini. Ketika Anda sudah mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusianya, maka Anda bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa. Anda bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Anda bisa menyaksikan seluruh ciptaan-ciptaan Allah. Tapi Anda tidak bisa menyaksikan siapa pencipta alam semesta ini. Akan tetapi kita tidak bisa menyaksikan zat yang mengadakan apa-apa dan siapa-siapa selama ini. Karena dikiranya kitalah yang bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa selama ini. Karena apa? Karena hidup sudah kita akui sebagai hidup manusia kita, layaknya seperti Tuhan. Jadi seolah-olah tanpa kita sadari, ketika kita melihat segala sesuatu, ketika kita bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa, di situ mutasyabihatnya kita tidak menyadari kitalah pencipta apa-apa dan siapa-siapa yang kita saksikan selama ini. Kitalah sebagai penciptanya, seolah-olah demikian. Tapi selama ini tidak pernah kita sadari. Karena selama ini kitalah yang mengaku-ngaku jadi Allah. Tapi tidak sadar.
Karena selama ini kita tidak menyembah Allah. Kita tidak mengabdi kepada Allah. Hati kita belum Islam di sisi Allah. Dari selamatnya hati memandang selain Allah. Maka dari itu seolah-olah ketika kita menyaksikan badan-badan ini bertindak tanduk, seolah-olah kitalah sebagai pencipta keadaan-keadaan badan ini. Sedih, senang, bahagia, murung, galau, seolah-olah kitalah sebagai pencipta keadaan-keadaan hati itu. Karena selama ini kita menyangka bahwa hidup ini hidup manusianya. Jadi apa-apa yang terlihat, jadi siapa-siapa yang terlihat oleh diri manusia kita adalah atas kekuasaan diri manusia kita sendiri. Selama ini, contoh, ketika kita memandang keindahan-keindahan alam semesta ini, di dalam hati kita, kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang bisa menyaksikan alam semesta itu adalah Allah, bukan diri kita. Yang menciptakan keindahan alam semesta ini adalah Allah, bukan diri kita. Tapi seolah-olah kitalah selama ini yang bisa menyaksikan dan mengadakan keindahan-keindahan alam semesta itu. Karena selama ini hidup masih kita kuasai sebagai hidup kita. Layaknya kita ini sebagai Allah, kita tidak sadar selama ini bahwa apa-apa dan siapa-siapa yang kita saksikan itu adalah ciptaan mata kita sendiri, ciptaan penglihatan kita sendiri. Maka dari itu seolah-olah kitalah sebagai penyaksi apa-apa dan siapa-siapa selama ini di dalam penglihatan dan pendengaran kita. Karena apa? Karena kita belum mengenal Allah. Karena kita belum bersyahadat kepada Allah. Maksudnya bersyahadat itu bagaimana sih? Aplikasinya di hati bagaimana sih? Di dalam sudut pandang syariat, menurut pendapat manusia, mayoritas manusia kebanyakan, bahwa bersaksi itu manusianya yang menyaksikan Tuhannya. Manusianya yang merasa bisa menyaksikan Tuhannya. Itu masih belum. Bukan begitu yang dikatakan persaksian itu. Hakikat saksi, hakikat yang menyaksikan Allah itu adalah ketika manusia sudah tidak merasa menyaksikan apa-apa lagi, itulah yang dimaksud persaksian. Ketika manusia sudah menyadari bahwa hidup ini bukan manusianya, inilah yang dimaksud persaksian itu. Maksudnya kembalinya manusia ke dalam kefitrahan manusianya seperti bayi. Apakah bayi ketika kita bayi bisa menyaksikan Allah? Bagaimana mungkin ketika bayi kita bisa menyaksikan Allah? Sedangkan diri kita gaib. Sedangkan diri kita tiada. Jadi yang bisa menyaksikan Allah itu adalah asyahid.
Sang Maha Penyaksi. Siapa yang bisa menyaksikan Allah? Siapa yang bisa bersahadat kepada Allah? Ya Allah sendiri. Ya hidup itu sendiri. Yang bisa menyaksikan hidup adalah hidupnya sendiri. Yang bisa menyaksikan Allah itu adalah ya Allah sendiri.